Rina Kartika lahir di sebuah kampung kecil di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Rumahnya berdinding anyaman bambu, dengan lantai tanah yang berubah jadi lumpur bila hujan deras. Ayahnya, Pak Suyono, dulunya petani penggarap. Tapi sejak sakit paru-paru bertahun-tahun lalu, ia lebih banyak terbaring di dipan tua. Ibu Rina, Bu Lastri, bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga yang agak mampu. Dalam sehari, penghasilan bersih keluarga mereka kadang tak sampai 10.000. Sejak kecil, Rina sudah akrab dengan kerja keras. Ia membantu ibunya mencuci, menyiram kebun tetangga, bahkan pernah ikut menjual gorengan di terminal. Saat anak-anak lain belajar les atau bermain sepulang sekolah, Rina menyapu lantai musyalah dan kadang ikut membantu bersih-bersih di warung tetangga demi tambahan uang jajan. Meski hidup dalam keterbatasan, Rina punya semangat besar. Ia selalu menjadi juara kelas. Tapi ia tahu, pintar saja tidak cukup. Ketika lulus SMA, harapannya kuliah pupus seketika. Tidak ada biaya. Bahkan untuk fotokopi ijazah pun, ia harus menunggu 3 minggu sampai ibunya bisa meminjam uang pada majikan langganannya. "Kamu kerja saja dulu, Enduk. Biar bisa bantu ayah beli obat," kata ibunya suatu malam. Malam itu, angin dari sela-sela dinding bambu membawa dingin yang menusuk. Tapi Rina tahu, yang lebih dingin adalah kenyataan bahwa mimpi-mimpinya harus tertunda. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk lebih lama di tepi dipan ayahnya, menggenggam tangan tua yang kian kurus. Beberapa minggu kemudian, seorang tetangga memperkenalkannya pada Bunia, agen penyalur tenaga kerja wanita ke luar negeri. Bunia punya cara bicara yang meyakinkan. Ia menunjukkan foto-foto TKW binaannya yang sukses, bahkan ada yang sudah punya rumah di kampung. "Kamu pintar, sopan, dan masih muda. Saya bisa carikan majikan baik. Gajinya lumayan, bisa buat obati bapak dan bantu ibu," ujar Bunia sambil merangkul Rina. Keputusan itu tak diambil Rina dalam semalam. Ia beristikharah, berbicara panjang lebar dengan ibunya, dan diam berjam-jam di musyalah kampung. Akhirnya, dengan restu kedua orang tuanya, Rina memutuskan berangkat. Negara tujuannya tak biasa, Ghana. Negara di Afrika Barat yang tak banyak dikenal orang kampungnya. "Saya nggak tahu Ghana itu di mana, Bu," ujar Rina polos saat pertama kali mendengar nama itu. "Yang penting halal, Enduk. Dan kamu jaga diri baik-baik di sana," pesan ibunya. Hari keberangkatan itu tiba juga. Rina berangkat ke Jakarta lebih dulu, mengikuti pelatihan singkat di penampungan milik Bunia. Ia belajar bahasa Inggris dasar, cara bersikap sopan di hadapan majikan, dan teknik membersihkan rumah. Teman-teman satu pelatihannya ada yang menangis tiap malam, ada pula yang sudah biasa karena sebelumnya pernah ke Malaysia atau Hong Kong. Tapi Rina, ia diam saja, tak banyak bicara. Ia menyimpan tangisnya di balik senyum tipis dan doa yang tak pernah putus. 2 bulan kemudian, ia naik pesawat untuk pertama kalinya. Matanya tak lepas dari jendela. Dunia di bawah sana terlihat seperti peta. Rina tak pernah membayangkan dirinya akan terbang ke benua lain hanya demi bisa membeli obat bapaknya. Sesampainya di Accra, ibu kota Ghana, Rina disambut seorang staf agen lokal. Cuaca panas menyambutnya, tapi hawa kota itu asing dan menakutkan. Bahasa yang tak dimengerti, tulisan di jalan yang membingungkan, dan kulit orang-orang yang berbeda membuat Rina merasa kecil dan sendirian. Ia dibawa ke rumah majikannya, seorang pria bernama Mr. Kwame Mensah. Rumahnya besar, berlantai 2, dengan pagar tinggi dan penjaga di gerbang. Rina hanya bisa menganga saat melihat rumah itu. Ia merasa seperti masuk ke dunia lain. Saat bertemu Mr. Kwame untuk pertama kali, Rina nyaris tak bisa bicara. Pria itu tinggi, berkulit gelap, dengan sorot mata tajam dan suara berat. Ia hanya berkata, "You will start tomorrow. Be ready." Rina mengangguk, meski tak sepenuhnya paham. Malam itu, di kamar kecil yang disediakan untuknya di belakang rumah, Rina menangis untuk pertama kalinya sejak berangkat. Bukan karena takut pada Mr. Kwame, tapi karena rindu. Ia ingat dipan reot ayahnya, suara lembut ibunya saat membangunkan sahur, dan aroma nasi jagung dari dapur kecil rumahnya. Namun, tangis itu hanya sebentar. Setelahnya, ia berwudu, menutup mukena putih yang dibawanya dari kampung, dan salat dengan air mata yang jatuh di sajadah lusuh. Dalam doa panjangnya malam itu, ia berucap lirih, "Ya Allah, saya jauh dari rumah, tapi saya ingin pulang bawa sesuatu.
Jangan biarkan saya sia-sia di negeri orang. Hari-hari berikutnya Rina belajar banyak hal. Bahasa Inggrisnya masih kacau, tapi ia berusaha keras memahami perintah. Ia mencatat kata-kata asing di kertas kecil, menempelkannya di dinding kamar. Ia bangun paling pagi, tidur paling akhir. Ia cuci baju, bersihkan rumah, belanja, dan kadang membantu sopir mengantar barang ke gudang. Ia tidak pernah membantah. Tidak pernah mencuri waktu istirahat. Dan yang terpenting, ia tak pernah lupa salat, meski sering diam-diam di sela kesibukan. 3 bulan berlalu. Gaji pertamanya datang. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli obat ayahnya dan sedikit menabung. Ia mengirim uang melalui Bunia, yang langsung menelepon dan berkata, ibunya nangis pas nerima kirimanmu, Rin. Katanya kamu anak luar biasa. Rina tak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan tangis. Dalam hati ia tahu, hidupnya belum selesai. Ini baru permulaan. Masih banyak yang harus ia hadapi di negeri asing itu. Tapi ia percaya satu hal, selagi ia jujur, kerja keras, dan menjaga iman, Allah pasti akan jaga langkahnya. Meski hidupnya dimulai dari sisa harapan, ia yakin bisa merangkainya menjadi sesuatu yang berarti. Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju takdir besar baru saja dimulai. Hari pertama di Accra, Ghana, seperti mimpi buruk bagi Rina. Begitu keluar dari bandara, hawa panas yang lembab langsung menampar wajahnya. Ia berdiri di antara kerumunan orang asing dengan wajah penuh kebingungan. Tidak ada satupun kata yang ia pahami. Bahkan huruf-huruf di papan penunjuk jalan pun tampak seperti teka-teki. Staf dari agensi lokal menjemputnya dan membawanya dengan mobil ke sebuah rumah besar. "This is your employer's house," kata pria itu sambil menunjuk bangunan 2 lantai yang tampak mewah. Pagar hitam menjulang tinggi, dihiasi kamera pengawas dan penjaga berbaju safari. Rumah itu seperti istana bagi Rina. Tapi justru karena itu, ia merasa makin kecil. Apalagi saat pintu dibuka dan ia bertemu langsung dengan majikannya, Mr. Kwame mensah. Pria itu berdiri tegak di ambang pintu, mengenakan kemeja putih rapi dan celana panjang abu-abu. Tingginya lebih dari 180 cm, kulitnya legam dan mengilat, dengan sorot mata yang tajam seperti menembus jiwa. Rina langsung menunduk. "You will start tomorrow. Rest now," ucapnya singkat. Rina hanya mengangguk gugup. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bahasa Inggrisnya masih terbata-bata, dan rasa takut membuat lidahnya keluh. Kamar untuk Rina ada di bagian belakang rumah, dekat dapur. Ukurannya kecil tapi bersih. Ada kasur tipis, lemari plastik, dan sebuah meja kecil. Di sisi dinding, ada jendela yang menghadap ke taman. Malam itu, Rina duduk di tepi ranjang dan menangis diam-diam. Ia terlalu lelah untuk berpikir, terlalu asing untuk merasa nyaman. Keesokan harinya, ia mulai bekerja. Mr. Kwame tidak banyak bicara. Ia hanya memberikan instruksi singkat. Sisanya, Rina belajar dengan mengamati. Ia membersihkan ruang tamu, menyapu teras, mencuci baju, dan menyetrika kemeja-kemeja milik majikannya. Hari-hari awal sangat berat. Rina mengalami culture shock. Makanan di rumah itu serba asing. Ada ubi rebus, daging kambing yang sangat pedas, dan sup kental yang disebut fufu. Lidah Rina sulit beradaptasi. Kadang ia hanya makan nasi putih dengan garam, atau minum air hangat agar perut tidak kosong. Bahasa menjadi tantangan terbesar. Rina hanya mengerti sedikit bahasa Inggris, sedangkan para staf dan pekerja lain sering bercakap dalam bahasa lokal, Tui. Ia sering salah paham, membuat pekerjaan jadi berantakan. Pernah suatu hari ia diminta mengambil cleaner, tapi malah membawa air minum. Meski begitu, Rina tidak pernah menyerah. Ia mencatat kata-kata baru di buku kecil. Setiap malam, ia menulis dan menghafal. Ia menempelkan kertas di dinding kamar, broom sapu, soap sabun, towel handuk. 3 minggu berlalu, dan perlahan Rina mulai terbiasa. Ia sudah bisa memahami perintah-perintah dasar. Tubuhnya pun mulai menyesuaikan dengan ritme kerja yang padat. Ia bangun pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu lanjut mencuci pakaian. Sore hari ia mengepel lantai dan merapikan ruang kerja Mr. Kwame. Suatu malam, Rina duduk di bawah jendela kamarnya. Ia menatap langit gelap yang dihiasi bintang-bintang asing. "Ghana ini jauh ya, Pak. Tapi Rina di sini demi Bapak," bisiknya sambil memeluk lutut. Di rumah itu,
Rina jarang diajak bicara. Mr. Kwame tipe orang yang kaku dan tidak banyak bicara. Tapi ia tidak kasar. Ia selalu tepat waktu membayar gaji, dan tak pernah memaki. Ia hanya dingin, seperti tidak punya emosi. Suatu hari, Rina membuat teh untuk Mr. Kwame tanpa diminta. Ia melihat sang majikan batuk-batuk di ruang kerja. Tanpa bicara, Rina meletakkan cangkir teh jahe hangat di meja. Mr. Kwame hanya meliriknya sebentar. "Thank you," katanya singkat. Itu pertama kalinya ia mengucapkan terima kasih secara langsung. Bagi Rina, dua kata itu seperti penghargaan besar. Hari-hari berikutnya, perlahan suasana mulai berubah. Mr. Kwame mulai menyapanya di pagi hari. Kadang ia bertanya, "Did you sleep well?" atau sekadar, "How is your family?" Rina menjawab dengan bahasa Inggris yang sederhana dan terbata-bata. Tapi ia bahagia. Ia merasa mulai diterima. Meski demikian, kesepian tetap ada. Rina tidak punya teman. Ia hanya bisa menelepon ibunya seminggu sekali. Itu pun dengan waktu terbatas dan sinyal buruk. Di malam hari, ia sering menulis di buku catatan kecil, seperti menulis surat kepada ayahnya yang sedang sakit di kampung. "Pak, di sini panas sekali. Rina kangen rumah." Tapi Rina kuat. Rina harus kuat. Setiap kali rindu itu menyerang, Rina kembali ke sajadahnya. Ia tahu, hanya doa yang membuatnya bertahan. Ia bukan siapa-siapa di negeri orang. Tapi ia percaya, Allah tak pernah tidur. Waktu berjalan. 3 bulan berubah jadi 6 bulan. Rina mulai terbiasa. Ia bahkan belajar beberapa kata dalam bahasa Tui dari supir rumah. "WOHTSN?" tanya supir itu suatu pagi. Rina tertawa kecil, "Aku ngerti, itu artinya apa kabar, kan?" Supir itu mengangguk sambil terkekeh. "Pintar kamu." Rina mulai merasa tidak terlalu asing lagi. Tapi ia belum tahu bahwa hubungan antara dirinya dan majikannya akan berubah lebih jauh dari sekadar pembantu dan tuan rumah. Ia masih menganggap dirinya hanya seorang TKW. Tapi takdir sudah mulai menyiapkan kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mr. Kwame mensah, bagi Rina, adalah teka-teki yang sulit ditebak. Ia bukan tipe majikan pemarah, tapi juga bukan yang ramah. Wajahnya selalu datar. Bahkan saat tertawa pun, suaranya nyaris tak terdengar. Ia seperti tembok besar yang tak bisa ditembus oleh sapaan ataupun senyuman. Namun, Rina justru lebih nyaman dengan majikan yang seperti itu. Ia pernah mendengar kisah dari teman-teman sesama TKW, tentang majikan yang ringan tangan, suka berteriak, bahkan mengambil hak gaji mereka. Dibandingkan itu, Mr. Kwame terasa seperti robot baik. Dingin, tapi tak menyakiti. Pola hidup Mr. Kwame pun sangat teratur. Ia bangun pukul 5 pagi, berolahraga sebentar di halaman belakang, lalu sarapan dengan menu yang hampir selalu sama, roti gandum panggang, telur setengah matang, dan kopi hitam tanpa gula. Pukul 8 ia pergi ke kantor dan pulang pukul 6 sore. Setiap hari seperti itu, tanpa pengecualian. Rina mengamati semuanya dalam diam. Ia tahu jam berapa harus memulai menyiapkan sarapan, jam berapa harus membersihkan ruang kerja, dan kapan waktunya tak boleh membuat suara keras. Ia belajar membaca kebiasaan majikannya bukan dari kata-kata, tapi dari ritme hidup yang berulang. Namun, perlahan ada perubahan kecil. Satu hari, Rina terlambat menyajikan sarapan karena listrik padam dan ia tak bisa menyalakan toaster. Dengan gugup ia mengantarkan roti yang gosong sebelah ke meja makan. "Maaf, Sir," katanya dengan bahasa Inggris terbata-bata. Mr. Kwame menatap roti itu sejenak. Lalu berkata, "It's okay. Thank you." Rina mengangguk cepat dan kembali ke dapur dengan napas lega. Itu kali pertama Mr. Kwame terlihat seperti manusia biasa, memaklumi, bukan menghakimi. Sejak kejadian itu, komunikasi mereka pelan-pelan mulai berubah. Tidak banyak, tapi cukup membuat Rina merasa diperhatikan. Kadang Mr. Kwame bertanya, "Have you eaten?" atau "Do you need anything?" dengan nada yang datar, tapi Rina tahu itu bentuk kepedulian. Suatu sore, hujan turun deras di Akcerah. Rina sedang mengepel lantai ruang tamu ketika tiba-tiba listrik padam. Rumah jadi gelap total. Ia berdiri kebingungan. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. "Don't worry. It happens often here," suara berat itu menenangkan. Rina hanya bisa mengangguk, meski nyaris tak terlihat dalam kegelapan. Saat itu, Mr. Kwame menyalakan lampu emergency, lalu menaruhnya di meja.
"Do you miss home?" tanyanya tiba-tiba. Rina tercekat. Ia tak menyangka pertanyaan itu datang dari majikannya. "Yes, sir, very much," jawabnya lirih. Mr. Kwame hanya mengangguk. Tak ada balasan panjang. Tapi cukup bagi Rina merasa bahwa di balik ketegasan dan wajah dingin itu, ada hati yang masih bisa merasakan. Beberapa minggu setelah itu, Mr. Kwame mulai mempercayai Rina lebih. Ia memintanya merapikan dokumen kantor, mencuci mobil pribadinya, bahkan ikut ke toko untuk membantu memilih barang. Di toko itu, pegawai menyapa mereka dengan ramah. "Is she your assistant, sir?" "Yes, she is good. Very helpful," jawab Mr. Kwame. Rina merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Baru kali itu ia mendengar pujian langsung di depan orang lain. Bukan karena ingin disanjung, tapi karena selama ini, ia merasa seperti bayangan yang hanya bergerak di belakang majikannya. Dalam perjalanan pulang, Mr. Kwame bertanya, "Do you know how to use email?" Rina menggeleng. "I'll teach you. It might help you someday." Dan sejak hari itu, setiap Sabtu sore, Mr. Kwame meluangkan waktu 1 jam untuk mengajari Rina dasar-dasar komputer dan internet. Ia menjelaskan dengan sabar, tanpa marah saat Rina lambat memahami. Dari situ, perlahan rasa hormat Rina tumbuh semakin dalam. Ia tidak lagi melihat majikannya hanya sebagai orang asing pemilik rumah besar, tapi sebagai seseorang yang diam-diam memberi ruang untuk berkembang. Suatu malam, Rina iseng membuka internet melalui tablet bekas yang dipinjamkan padanya. Ia mengetik nama, Kwame Mensah. Hasil pencarian membuatnya terdiam. Ia baru tahu, pria yang selama ini ia layani adalah salah satu pengusaha ekspor-impor terbesar di Afrika Barat. Namanya dikenal di majalah bisnis, dan ia sering tampil dalam forum ekonomi. Rina memejamkan mata. Hatinya bergetar. "Astagfirullah, saya cuma pembantu. Tapi saya melayani orang sepenting ini." Namun, anehnya, tak ada rasa takut atau minder. Justru sebaliknya, rasa kagum itu membangkitkan semangatnya. Bahwa ia harus tetap rendah hati dan terus bekerja sebaik mungkin. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, kalau ini semua ujian, kuatkan saya. Kalau ini anugerah, tuntun saya agar tidak lupa diri." Dan sejak saat itu, hubungan mereka tak lagi sekadar majikan dan pekerja. Ada rasa saling menghargai yang tumbuh, meski tak pernah diucapkan secara langsung. Di dalam rumah itu, di negeri jauh yang awalnya terasa menakutkan, Rina mulai menemukan tempat yang terasa seperti rumah kedua. Dan ia belum tahu bahwa ini baru awal dari perubahan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, ketika Rina sedang menyiram tanaman di halaman belakang, sopir rumah datang menghampirinya sambil mengulurkan sebuah amplop coklat. "Ini dari Indonesia. Untuk kamu," katanya sambil tersenyum. Rina hampir menjatuhkan selang air yang dipegangnya. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Di pojok kiri tertulis dengan huruf goyang, "Dari Lastri, Kediri, Jawa Timur." Itu tulisan ibunya. Ia segera menyimpan amplop itu di saku dan menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Begitu semua beres, ia masuk ke kamar kecilnya, menutup pintu perlahan, lalu duduk bersila di atas kasur tipis. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu. Tulisan tangan ibunya masih sama seperti dulu, miring ke kiri, kadang hurufnya meloncat-loncat. Tapi isinya, itulah yang membuat dada Rina sesak. "Assalamualaikum, Rina anak ibu yang paling baik. Bagaimana kabarmu di sana, Nak? Ibu dan bapak selalu mendoakanmu tiap selesai salat. Bapakmu makin lemah, tapi tiap pagi masih sempat duduk di teras sebentar. Kalau batuknya tidak kambuh, dia suka menyebut-nyebut namamu. Katanya dia pengin lihat kamu pulang dalam keadaan sehat dan bahagia. Uang yang kamu kirim sudah ibu belikan obat dan juga kebutuhan sehari-hari. Tetangga-tetangga bilang kamu anak hebat. Tapi ibu tahu, kamu pasti lelah. Ibu minta maaf karena tidak bisa bantu banyak. Jangan lupa makan ya, Nak. Jangan sampai sakit. Kalau ada waktu, balas surat ibu. Ibu ingin tahu lebih banyak tentang tempat kerjamu. Kamu tidur di mana? Makan apa? Majikanmu baik atau tidak? Malam-malam ibu suka menatap langit, berharap bulan yang ibu lihat itu juga sedang kamu lihat. Peluk dan cium dari ibu dan bapak." Rina menutup surat itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh satu-satu, lalu deras seperti hujan. Sudah hampir 7 bulan ia tidak mendengar suara ibunya secara langsung. Telepon seminggu sekali selalu terputus-putus,
dan seringkali hanya cukup untuk saling menyapa. Malam itu, Rina duduk lama di tepi ranjang. Surat dari ibunya ia lipat rapi dan masukkan ke dalam dompet. Kemudian ia membuka mukena putih, yang pinggirannya mulai menguning karena sering dipakai. Ia salat dengan penuh air mata. Tidak ada doa yang panjang-panjang, hanya lirih, "Ya Allah, beri umur panjang untuk bapak dan ibu. Jangan biarkan aku gagal." Hari-hari setelah menerima surat itu, semangat kerja Rina berubah. Ia bangun lebih awal, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, dan mulai mencatat pengeluaran hariannya dengan rapi. Ia ingin memastikan tidak ada satu sen pun yang terbuang percuma. Semua harus sampai ke Kediri. Kadang, ketika ia menyetrika baju di malam hari, ia kembali membaca surat itu. Huruf-hurufnya seperti suara, seperti pelukan, seperti rumah. Mr. Kwame beberapa kali melihat matanya sembab. Tapi ia tidak bertanya. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan. Sampai suatu sore, saat mereka sedang di mobil menuju toko bahan bangunan, Mr. Kwame berkata, "You received a letter from your mother." Rina menoleh kaget. Ia mengangguk pelan. "Yes, sir. She must miss you a lot," lanjutnya sambil tetap menatap ke depan. Rina tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk dan menggenggam erat dompet di pangkuannya, tempat surat itu tersimpan. Beberapa hari kemudian, saat sedang membersihkan ruang kerja Mr. Kwame, Rina melihat satu bingkai kecil di rak buku. Sebuah foto keluarga. Seorang wanita berkulit coklat terang berdiri di samping Mr. Kwame, dengan seorang anak laki-laki di depannya. Wajah mereka mirip. Rina tidak bertanya. Tapi sejak saat itu, ia tahu, mungkin majikannya juga menyimpan rindu yang sama. Mungkin ia juga pernah kehilangan, atau sedang menahan sesuatu. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Rina menyalakan radio kecil yang dibawanya dari kampung. Frekuensi lokal menyiarkan lagu-lagu Ghana, tapi tiba-tiba terdengar alunan lagu Indonesia lama. Lagu itu membuatnya terdiam. "Aku rindu pada ibu, pada suasana rumahku." Ia kembali menangis malam itu. Tapi tangisan kali ini bukan karena sedih semata. Ada rindu, ada harapan, dan ada tekad. Surat dari ibunya ia simpan di balik sarung bantal. Setiap malam sebelum tidur, ia menatapnya sebentar, lalu memejamkan mata. Ia percaya, jarak ribuan kilometer bukan alasan untuk putus asa. Ia ingin pulang suatu hari. Bukan sebagai orang kalah, tapi sebagai anak yang menepati janji. Dan untuk itu, ia tahu, setiap hari di rumah besar itu harus dijalani dengan sebaik mungkin. Karena di ujung perjuangannya, ada pelukan ibu, ada senyum bapak, dan ada kehidupan yang ia impikan sejak kecil. Tahun pertama Rina di Ghana berlalu tanpa terasa. Waktu yang dulu terasa lambat, kini berjalan cepat. Ia mulai terbiasa dengan aroma rempah Ghana, dengan bahasa Twi yang kadang masih terdengar seperti gumaman ajaib, dan dengan ritme rumah tangga yang mulai terasa seperti miliknya sendiri. Yang paling berubah adalah hubungan Rina dengan Mr. Kwame. Dulu, majikannya itu seperti patung hidup, pendiam, datar, nyaris tanpa emosi. Tapi sekarang, ada banyak momen kecil yang memperlihatkan sisi lain dari pria itu. Mulai dari sapaan pagi hari, obrolan singkat saat makan malam, hingga kebiasaan baru, duduk berdua di taman belakang saat sore hari, ditemani secangkir teh jahe. Awalnya hanya diam, lalu menjadi sapaan. Lalu menjadi cerita. Mr. Kwame mulai bercerita tentang keluarganya. Tentang ibunya yang sudah meninggal saat ia masih remaja. Tentang masa kecilnya yang keras di Kumasi, kota kecil di utara Ghana. Tentang perjuangannya mendirikan perusahaan ekspor-impor dari nol. "People think he was born rich," katanya suatu sore, "but they don't know how many nights he slept on the floor." Rina hanya mendengarkan. Ia tahu, tugasnya bukan untuk menasihati atau menanggapi terlalu banyak. Ia cukup jadi telinga, seperti dulu ibunya jadi pendengar yang baik saat Rina curhat tentang sekolah atau teman. Dalam hati, Rina merasa aneh. Ia tidak tahu bagaimana perasaan ini harus dinamai. Kagum? Iya. Hormat? Pasti. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang tak ia berani akui, bahkan pada dirinya sendiri. Ketulusan Rina pelan-pelan menggerus jarak di antara mereka. Suatu hari, Mr. Kwame jatuh sakit. Demam tinggi, batuk, dan tak mau makan. Ia mengurung diri di kamar selama 2 hari penuh. Rina khawatir, tapi ia tak ingin melanggar batas. Akhirnya,
Dengan memberanikan diri, ia mengetuk pintu kamar dan berkata dalam bahasa Inggris yang masih goyah, "Sir, I make soap for you. Please eat a little." Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Wajah Mr. Kwame tampak lemas, tapi ia membiarkan Rina masuk. Rina meletakkan semangkuk sup ayam hangat di atas meja kecil. Ia tidak bicara banyak. Hanya menunduk, lalu berkata, "I pray you get better soon." Esok paginya, mangkuk itu kosong. Dan di sampingnya, ada kertas kecil bertuliskan, "Thank you, Rina. You remind me of my mother." Rina menangis diam-diam saat membaca itu. Bukan karena terharu semata, tapi karena ia tahu, kepercayaan itu tumbuh bukan karena kepintaran, tapi karena ketulusan. Setelah sembuh, Mr. Kwame memperlakukan Rina seperti anggota keluarga sendiri. Ia mulai mengajaknya ikut dalam acara kantor, memperkenalkannya sebagai personal assistant, bukan pembantu rumah tangga. Ia bahkan membelikan pakaian baru untuk Rina agar tampak lebih pantas saat dibawa keluar rumah. "Why me, sir?" tanya Rina suatu hari. Mr. Kwame menatapnya sejenak. "Because you are honest, and I can trust you. That is rare." Kepercayaan itu tak datang tiba-tiba. Tapi hari demi hari, lewat kerja keras, lewat diam-diam membantu lebih dari yang diminta, lewat senyum yang tak pernah minta balasan, dan lewat doa yang selalu Rina panjatkan di malam hari, semuanya membentuk fondasi yang kokoh. Suatu malam, saat hujan mengguyur Aktra dan listrik padam, mereka duduk berdua di ruang tamu dengan lilin kecil di atas meja. Tidak ada suara selain tetesan air dan detak jam dinding. Tiba-tiba Mr. Kwame berkata pelan, "Do you believe in fate?" Rina mengangguk pelan. "Yes, sir. I do." "Me too," katanya. Lalu diam. Lama. Saat itu, Rina merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam nada suara majikannya yang berbeda. Bukan dingin. Bukan formal. Tapi, hangat. Setelah malam itu, Rina mulai merasa gelisah. Ia tak tahu kenapa. Tapi tiap kali Mr. Kwame memanggil namanya, ada getaran yang tak biasa. Saat mereka duduk berdua, ada keheningan yang tak lagi terasa canggung, tapi justru menenangkan. Tapi ia juga sadar, dirinya siapa? Ia hanya Rina. Seorang perempuan kampung dari Kediri. Seorang TKW. Sementara Mr. Kwame adalah pengusaha sukses. Kaya. Berpendidikan. Punya pengaruh. Dan, meski ia tak tahu pasti, sepertinya mereka berbeda keyakinan. Itulah sebabnya Rina mulai menjaga jarak. Ia tetap sopan, tetap bekerja dengan baik, tapi tak lagi ikut duduk di taman. Ia menolak halus saat diajak pergi ke toko. Bahkan saat diajak bicara pun, ia menjawab seperlunya. Mr. Kwame memperhatikan itu. Ia tidak memaksa. Tapi matanya selalu tampak bertanya. Sampai akhirnya, suatu malam, ia berkata perlahan, "Rina, you canget. Did I do something wrong?" Rina menunduk. "No, sir. It's just, I'm afraid." "Afraid of what?" "Of something I can't explain." Mr. Kwame menatapnya dalam diam. Lalu berkata, "Sometimes, honesty is more important than explanation." Rina tidak menjawab. Tapi malam itu ia kembali menangis di atas sajadahnya. Bukan karena sedih, tapi karena bingung. Ia takut melangkah terlalu jauh. Tapi ia juga tahu, tak ada yang salah dengan dihargai, dengan dihormati, dan mungkin, dicintai. Dan saat itu, ia mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah arah. Dari sekadar bekerja untuk bertahan hidup, kini ia mulai menghadapi pilihan-pilihan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pilihan tentang hati. Dan tentang masa depan yang belum pernah ia rancang sebelumnya. Hari itu langit Aktra begitu cerah. Tidak seperti biasanya. Angin dari Samudra Atlantik membawa hawa sejuk yang menyelinap ke jendela-jendela rumah besar Mr. Kwame. Di dalam dapur, Rina sedang memotong buah untuk sarapan seperti biasa. Tak ada firasat apa-apa. Tak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun pagi itu, Mr. Kwame muncul lebih awal dari biasanya. Ia sudah rapi, mengenakan setelan jas biru tua dan dasi perak. "Good morning, Rina," sapanya dengan senyum kecil. "Good morning, sir," jawab Rina, agak canggung melihat penampilan majikannya yang lebih formal dari biasa. "Can we talk? In the garden?" Rina sempat terdiam, lalu mengangguk. Tangan yang tadi sibuk mengiris semangka kini gemetar.
Ia menyeka tangannya dengan lap dapur dan menyusul Mr. Kwame ke taman belakang. Di sana, 2 kursi rotan telah ditata dengan teh jahe hangat dan sepiring biskuit. Rina duduk dengan gugup. Matanya sesekali melirik pria di hadapannya yang terlihat sangat tenang. Rina, Mr. Kwame memulai dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. You've been here almost 2 years now. And in those years, you've learned something important. Rina menunduk. Ia bisa merasakan degup jantungnya berdetak di telinga. You've learned that truth is rare. That honesty is precious. And that kindness is more powerful than money. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan namun jelas. I want to marry you, Rina. Dunia Rina berhenti berputar. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apakah ia tidak salah dengar? Apakah ini mimpi? Mari, Mi, ulangnya dengan suara yang nyaris tak keluar. Mr. Kwame mengangguk pelan. Yes, I know this is unexpected. And I know we come from very different worlds. But I'm serious. Rina merasa ingin berdiri dan lari. Tapi tubuhnya terlalu kaku. Ia hanya bisa menggeleng pelan. Sir, I'm just a maid. From a small village. I don't deserve it. You deserve to be happy, Rina, potong Mr. Kwame cepat. That's not something reserved for the rich or powerful. Tapi pikiran Rina sudah penuh dengan kekhawatiran. Religion, sir. I'm Muslim. You? I'm Christian, jawabnya jujur. But I've been reading about Islam. About your faith. It started with curiosity, but now, it's more than that. Rina merasa seperti terombang-ambing. Ini terlalu banyak untuk dicerna dalam sekali duduk. Ia tidak ingin menyakiti hati siapapun, tapi ia juga tidak bisa mengambil keputusan semudah itu. Apa saya boleh berpikir dulu? Tanyanya pelan, dalam bahasa Indonesia. Mr. Kwame menatapnya dengan tenang. Take your time. I'll wait. Hari-hari berikutnya menjadi hari yang paling sunyi dalam hidup Rina. Ia bekerja seperti biasa, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar fokus. Ia mencoba sholat lebih khusyuk, berharap ada jawaban dari langit. Ia menulis surat panjang kepada ibunya di Kediri. Ia menceritakan semuanya, dengan kata-kata yang hati-hati. Tak ingin membuat ibunya terkejut, tapi juga tak ingin menyembunyikan apapun. Beberapa minggu kemudian, balasan dari ibunya datang. Rina, hidup itu bukan soal siapa kamu kemarin, tapi kamu mau jadi apa besok. Kalau dia laki-laki baik, bisa sayang sama kamu dan agamamu, Ibu ridho. Tapi jangan sampai kamu kehilangan arah. Dunia ini luas, tapi jalan pulang cuma satu, kepada Tuhan. Surat itu seperti pelita di malam gelap. Rina menangis lagi, tapi kali ini bukan karena bingung. Karena ia merasa didukung. Ia memutuskan untuk bicara jujur pada Mr. Kwame. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu, berhadapan dengan secangkir teh hangat. Sir, I don't know what your real intentions are. But if this is just sympathy, it's not, jawab Mr. Kwame tegas. I admire you, Rina. I respect your fight, your strength, your loyalty. And I want to build a life together, not to change you, but to grow with you. Rina menarik napas panjang. Ia merasa ini bukan cinta picisan. Ini bukan kisah sinetron. Ini adalah kenyataan yang harus dihadapi dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Saya mau, sir. Tapi hanya kalau Anda serius ingin mengenal Islam. Bukan untuk saya, tapi untuk Anda sendiri. Mr. Kwame tersenyum kecil. Then let's start there. Dan dari malam itu, mereka memulai lembaran baru. Bukan langsung dengan pesta atau pengumuman besar, tapi dengan komitmen pelan-pelan. Mr. Kwame mulai ikut Rina ke Masjid Indonesia di Akçra. Ia membaca buku-buku Islam dalam bahasa Inggris. Ia belajar mengucap salam. Dan di rumah, ia meminta Rina membacakan terjemahan Al-Quran setiap malam sebelum tidur. Rina tahu, jalan ini tidak akan mudah. Akan ada omongan. Akan ada perbedaan. Tapi ia juga tahu, bahwa terkadang, takdir datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Seperti lamaran pagi itu. Yang tak ia sangka, akan membuka jalan ke masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pernikahan mereka tidak digelar secara mewah. Tidak ada pesta di ballroom hotel, tidak ada tamu ribuan, dan tidak ada gaun pengantin megah. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat semuanya begitu istimewa. Rina menikah dengan Mr. Kwame di halaman belakang rumah.
Di bawah pohon mangga yang rindang, dengan kursi-kursi putih sederhana dan kain batik sebagai dekorasi, akad nikah dilakukan dengan hikmat. Seorang ustaz asal Indonesia yang tinggal di Akçura menjadi penghulu. Beberapa teman diaspora Indonesia hadir, bersama rekan-rekan bisnis Mr. Kwame yang datang bukan sebagai pebisnis, tapi sebagai sahabat. Rina mengenakan kebaya putih sederhana yang dikirimkan dari Kediri oleh ibunya. Ia menunduk sepanjang prosesi, menahan haru. Sementara Mr. Kwame mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Tangannya sempat gemetar saat mengucapkan ijab kabul dalam bahasa Indonesia yang dia latih berhari-hari. Aku terima nikahnya Rina Kartika binti Lastri, dengan mahar 135 miliar rupiah, tunai. Tamu-tamu terdiam. Bahkan ustaz pun sempat terhenti sesaat sebelum melanjutkan doa. Angka itu bukan salah ucap. Mahar sebesar 135 miliar rupiah itu bukan dalam bentuk uang tunai di meja, tentu saja. Sebagian dalam bentuk saham perusahaan ekspor-impor milik Mr. Kwame, sebagian dalam bentuk sertifikat tanah wakaf yang ia serahkan atas nama pesantren di Kediri, dan sebagian lagi berupa rumah megah yang dibelikan khusus untuk orang tua Rina. Berita itu menyebar cepat. Awalnya hanya dari unggahan seorang teman diaspora yang memotret akad nikah mereka dan mengunggahnya ke media sosial. Dalam semalam, foto itu viral. Judul-judul bombastis bermunculan. TKW dinikahi bos Afrika, maharnya ratusan miliar. Pernikahan tak biasa, dari asisten rumah tangga menjadi istri konglomerat. Siapa sangka, kisah cinta TKW dari Kediri menghebohkan dunia maya. Komentar pun membanjiri unggahan-unggahan itu. Ada yang kagum, ada yang sinis, ada pula yang tak percaya. Pasti cuma gimmick. Ada ya bos kaya yang serius sama pembantu. Salut! Ini kisah nyata yang lebih keren dari drama Korea. Rina tidak punya media sosial. Tapi kabar itu sampai juga ke telinganya lewat teman-teman TKW yang menelepon dari berbagai negara. Bahkan ibunya di kampung juga bingung saat rumah mereka tiba-tiba didatangi wartawan lokal. Ibu sampai bingung jawabnya apa, enduk, kata Bu Lastri dalam panggilan video sambil tertawa gugup. Tetangga-tetangga pada nonton beritanya di TV. Padahal ibu nggak ngerti apa-apa. Rina hanya tersenyum. Dalam hati ia tahu, semua ini bukan rencana. Ia tidak pernah membayangkan pernikahan seperti ini. Tapi ia juga tidak pernah berniat menyembunyikan. Yang membuatnya tenang, adalah sikap Mr. Kwame. Saat media mulai mencoba mewawancarai, ia menolak dengan sopan. This is not about showing off. It's about commitment, katanya singkat dalam satu pernyataan resmi. Di rumah, ia justru sibuk menenangkan Rina. Don't mind the noise. Let them talk. We know our story, katanya sambil menggenggam tangan Rina. Hari-hari setelah pernikahan berjalan tenang. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi kini Rina bukan lagi asisten rumah tangga. Ia menjadi nyonya rumah. Tapi tetap bangun pagi, tetap memasak sendiri, dan tetap bersahaja. Yang berubah hanya satu, status dan rasa. Kini mereka berjalan berdampingan, bukan lagi satu sebagai majikan dan satu sebagai pekerja. Rina mulai mengelola kegiatan sosial bersama Mr. Kwame. Mereka membuat program beasiswa untuk anak-anak di Ghana dan Indonesia. Mereka juga mendirikan yayasan kecil untuk pendidikan anak-anak perempuan. Karena saya tahu rasanya jadi perempuan yang dianggap tidak penting, kata Rina saat memberi sambutan singkat dalam sebuah acara. Dan saat itu, banyak mata yang basah. Rina tak butuh pengakuan. Tapi kisahnya telah menyentuh banyak hati. Ia adalah bukti bahwa kerja keras dan ketulusan bisa menembus batas apapun, bahkan batas sosial, budaya, dan benua. Dan di balik semua itu, ia tetap Rina Kartika. Anak perempuan dari Kediri yang pernah mengirimkan seluruh gajinya untuk membeli obat bapaknya. Yang pernah menangis di malam hari karena rindu rumah. Yang kini tetap memakai mukena lamanya, meski dunia sudah menyebutnya istri konglomerat. Ia tidak berubah. Tapi takdirnya telah berubah arah. Dan dunia, mau tak mau, menoleh padanya dengan takjub. Malam itu, Rina duduk di tepi ranjang, mengenakan daster sederhana yang dibelikan ibunya dari pasar Kediri. Bukan gaun tidur sutra. Bukan riasan glamor. Hanya dirinya sendiri, polos, gugup, dan sedikit bingung. Suasana kamar yang tenang hanya ditemani cahaya lampu kecil di sudut ruangan. Mr. Kwame masuk perlahan setelah menutup pintu. Rina menunduk, tidak tahu harus menatap kemana. Dalam budaya yang ia kenal,
Malam pertama selalu dibayangi rasa malu dan ketidakpastian. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda di mata Mr. Kwame. Ia tidak tergesa, tidak juga menuntut. Ia hanya duduk di kursi di seberang tempat tidur, menatap Rina dengan mata yang teduh. "Rina," suaranya pelan. "I know tonight is supposed to be special, but not in the way most people think." Rina mengangkat wajahnya perlahan. Ia masih menunggu. Dalam hatinya ada ketakutan, tapi juga keyakinan bahwa pria di depannya bukan sembarang laki-laki. Mr. Kwame lalu mengeluarkan sebuah amplop putih dari dalam sakunya. Ia menyerahkannya kepada Rina. Dengan tangan gemetar, Rina membuka dan membaca isi surat singkat di dalamnya. "Will you come with me to Mecca?" Matanya membelalak. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. "Bukan bulan madu ke Paris. Bukan liburan ke Dubai," kata Mr. Kwame, pelan namun mantap. "Aku ingin umrah. Aku ingin kau menemaniku. Malam pertama kita, biarlah bukan di ranjang mewah, tapi di tanah suci." Air mata Rina mengalir pelan. Ia bahkan tidak bisa menjawab. Hanya menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Hatinya bergetar hebat. Ini bukan permintaan yang biasa. Ini bukan malam pertama yang ia bayangkan. Ini jauh lebih dari itu. "Kenapa?" tanyanya akhirnya, dengan suara bergetar. Mr. Kwame tersenyum. "Karena aku ingin memulai hidup baru kita dengan bersih. Aku bukan orang suci. Tapi bersamamu, aku ingin belajar. Tentang kebaikan. Tentang keikhlasan. Dan tentang Tuhanmu, yang kini mulai juga menjadi Tuhanku." Rina hanya bisa mengangguk. Malam itu, tidak ada pelukan mesra. Tidak ada rayuan. Hanya dua hati yang duduk berdampingan. Membaca surat pendek. Dan menyusun rencana perjalanan spiritual mereka. Keesokan paginya, berita tentang mahar ratusan miliar masih menjadi perbincangan. Tapi Rina dan Mr. Kwame malah pergi ke kedutaan Arab Saudi. Mereka mengurus visa umrah tanpa diketahui siapapun. Dalam waktu 2 minggu, tiket mereka sudah di tangan. Rina tak pernah menginjakan kaki di luar Ghana sejak pertama kali datang sebagai TKW. Kini, ia akan pergi ke tempat yang selama ini hanya ia sebut dalam doa-doa. Ke Mekah. Bersama suami yang baru saja ia nikahi. Bukan untuk pamer, tapi untuk menemukan makna. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, Rina mengenakan gamis putih dan jilbab yang menutupi dadanya. Ia membawa Al-Quran kecil pemberian ibunya. Sementara Mr. Kwame mengenakan pakaian ihram yang ia pelajari dengan susah payah dari video dan buku-buku yang Rina pinjamkan. Dalam pesawat, mereka tidak banyak bicara. Hanya saling pandang dan tersenyum. Dan ketika pesawat mendarat di Jeddah, Rina menangis untuk kesekian kalinya. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena syukur yang tak bisa ia tampung. Mr. Kwame memegang tangannya dengan lembut. "Let's find our beginning," katanya. Malam pertama mereka akhirnya benar-benar terjadi. Tapi bukan di kamar mewah, melainkan di depan Ka'bah. Dalam sujud panjang. Dalam doa yang hanya dimengerti oleh langit dan bumi. Dan malam itu, Rina tahu bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang sangat berbeda. Bukan dari pelukan, tapi dari ajakan menuju cahaya. Permintaan malam pertama yang membuat geger bukan karena sensasi, tapi karena maknanya yang begitu dalam, menyentuh hingga dasar jiwa siapapun yang mendengar. 3 hari setelah tiba di Tanah Suci, langkah kaki Rina tak lagi goyah. Ia sudah menyentuh Hajar Aswad, tawaf 7 putaran bersama suaminya, dan menangis dalam sujud yang tak tergesa. Malam-malam di Mekah menjadi saksi perjalanan batin yang bahkan tidak ia tahu akan sedalam ini. Mr. Kwame terlihat sangat berbeda. Wajahnya yang dulu penuh perhitungan kini lembut dan tenang. Ia belajar berwudu dengan canggung, menghafal doa-doa pendek dalam bisikan kecil, dan duduk khusyuk saat mendengarkan khotbah di Masjidil Haram. Bagi Rina, melihat itu semua lebih dari keajaiban. "Rina," katanya pelan saat mereka duduk di bawah payung raksasa yang terbuka di siang hari. "Sekarang aku mengerti kenapa kamu selalu sabar. Kenapa kamu bisa kuat meskipun banyak yang meremehkanmu." Rina tersenyum, "Karena ada Allah, Mr. Kwame. Karena hidup bukan hanya tentang kita, tapi tentang apa yang kita bawa setelah hidup ini selesai." Mereka menghabiskan waktu bukan hanya untuk ibadah, tapi juga untuk saling mengenal lebih dalam. Di sela perjalanan dari Mekah ke Madinah, Mr. Kwame menceritakan luka-luka masa lalunya. Tentang kesepian, kehilangan ibunya,
dan tekanan sebagai lelaki Afrika yang dibesarkan untuk selalu kuat. Sementara Rina bercerita tentang bagaimana ia menahan lapar di Kediri, bagaimana ia menangis saat pertama kali tiba di Ghana, dan bagaimana hatinya belajar mencintai tanpa pamrih. Setiap kisah itu seperti batu bata yang membentuk rumah baru dalam hati mereka. Rumah yang fondasinya adalah iman dan saling percaya. Di Madinah, mereka mengunjungi Masjid Nabawi. Suasana lebih hening, lebih damai. Di Raudah, tempat yang disebut sebagai Taman Surga, Rina berdoa lama. Ia tidak meminta kekayaan atau kemewahan. Ia hanya meminta agar diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan niat yang benar. Dan ketika mereka pulang ke Ghana, mereka bukan lagi pasangan yang sama. Mereka datang sebagai dua insan yang disatukan oleh cinta, tapi kembali sebagai dua hamba yang ingin hidup untuk memberi. Hal pertama yang mereka lakukan setelah pulang adalah mendirikan yayasan pendidikan. Namanya, Rumah Harapan Kartika Mensah. Yayasan itu menyediakan beasiswa untuk anak-anak perempuan dari keluarga miskin di Ghana dan Indonesia. Rina sendiri yang turun langsung dalam proses seleksi. Ia tahu betapa berharganya kesempatan untuk belajar. Kalau saya tidak bisa sekolah tinggi, setidaknya saya bantu anak-anak lain agar bisa, katanya saat wawancara dengan media lokal. Mr. Kwame tak lagi dikenal hanya sebagai pengusaha. Ia mulai dikenal sebagai dermawan lintas agama. Ia membangun rumah sakit kecil di desanya, membuka pelatihan kerja, dan menyumbangkan dana untuk memperbaiki masjid di lingkungan Rina dulu bekerja. Saat ditanya kenapa, ia menjawab singkat, karena Rina mengajarkan saya bahwa cinta tanpa amal adalah sia-sia. Rina tetap sederhana. Ia masih suka memasak sendiri di dapur. Masih menulis surat untuk ibunya. Masih memakai mukena yang sama saat pertama kali datang ke Ghana. Tapi dalam dirinya, ia tahu, hidupnya sudah menemukan tujuan. Bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi manfaat. Mekah bukan sekadar perjalanan spiritual bagi mereka, tapi titik balik. Dari mencari kebahagiaan, menjadi memberi makna. Dari mencintai dalam diam, menjadi melayani dalam terang. Dan di setiap langkahnya, Rina tahu, jika dulu ia datang ke Ghana untuk mencari penghidupan, maka sekarang ia hidup untuk memberi kehidupan bagi orang lain. Itulah makna cinta yang sesungguhnya. Yang tidak berhenti di pelaminan, tapi berjalan bersama menuju ridha Tuhan. Rina tidak pernah bermimpi menjadi tokoh yang dikenal dunia. Ia hanya ingin membantu ibunya, menjaga nama baik keluarga, dan hidup tenang. Tapi kisah hidupnya membawa jalan yang tak ia rencanakan. Setelah pulang dari Mekah, kehidupan Rina dan Mr. Kwame tidak hanya dipenuhi kesibukan sosial, tapi juga perhatian dari media, lembaga internasional, bahkan tokoh-tokoh agama. Mereka diundang ke berbagai forum untuk menceritakan perjalanan spiritual mereka, bukan karena mahar fantastis, tapi karena perubahan hidup yang mereka pilih. Di sebuah konferensi Interfaith di Nigeria, Rina duduk berdampingan dengan Mr. Kwame di atas panggung. Ia bercerita dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Saya dulu seorang pembantu rumah tangga. Tapi saya tidak pernah merasa kecil, karena saya bekerja dengan jujur. Dan saya percaya, Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi orang yang sabar dan tulus. Tepuk tangan bergema. Tapi bukan itu yang membuat Rina tersentuh. Yang membuatnya menangis adalah saat seorang gadis muda dari Sudan menghampirinya seusai acara dan berkata, "Kak, saya sekarang percaya diri untuk tetap memakai jilbab di sekolah. Terima kasih karena sudah berani jadi diri sendiri." Ucapan itu jauh lebih mahal dari semua mahar yang pernah diberikan. Kisah mereka kemudian diangkat menjadi dokumenter oleh stasiun TV internasional. Judulnya sederhana, Beyond Borders, Beyond Faith. Tayangan itu tidak menampilkan kemewahan, melainkan momen-momen kejujuran. Saat Rina mencuci tangan di dapur, saat Mr. Kwame belajar membaca Al-Fatihah, dan saat mereka berdua menanam pohon mangga di halaman rumah untuk mengenang awal pertemuan mereka. Rina menerima banyak undangan wawancara, tapi ia tetap memilih hanya berbicara jika konteksnya membawa manfaat. Ia menolak tampil di acara gosip atau program sensasional. Kalau mau undang saya hanya untuk bahas berapa miliar maharnya, saya mundur, ujarnya tegas. Lalu, datang undangan dari Kedutaan Besar Indonesia di Ghana. Rina diminta untuk menjadi duta pemberdayaan perempuan migran. Ia sempat ragu. "Saya bukan siapa-siapa," katanya saat itu. Tapi Mr. Kwame menggenggam tangannya dan berkata,
Justru karena kamu pernah jadi, bukan siapa-siapa, orang-orang percaya kamu tahu rasanya. Dan itu penting. Dengan dukungan itu, Rina akhirnya menerima. Ia mulai membuat program pelatihan bagi calon TKW. Membekali mereka bukan hanya keterampilan, tapi juga mental dan kepercayaan diri. Ia menyampaikan pentingnya menjaga ibadah, menjaga diri, dan menjaga impian. Saya tidak menyuruh kalian semua menikah dengan majikan, candanya, disambut tawa para peserta pelatihan. Tapi saya ingin kalian tahu, kalian berharga. Bahkan ketika dunia bilang sebaliknya. Di kampung halamannya, rumah orang tua Rina kini menjadi rumah baca. Anak-anak datang tiap sore, belajar membaca dan menulis. Di sana tergantung foto Rina kecil, mengenakan seragam SD yang sudah sempit, dengan senyum malu-malu. Dan di bawahnya tertulis, jangan pernah takut bermimpi. Yang tak kalah menyentuh adalah perubahan dalam diri Mr. Kwame. Ia memutuskan untuk menjadi mualaf secara resmi, bukan karena pernikahan, tapi karena keyakinan. Islam bukan agamanya Rina saja. Kini, ini juga keyakinan yang saya pelajari dengan hati, katanya dalam satu sesi syahadat di hadapan komunitas Muslim Akcera. Tangis haru pecah. Rina memeluknya dengan erat. Bukan sebagai suami istri semata, tapi sebagai dua insan yang memilih jalan yang sama, jalan iman. Kini, tiap Jumat, mereka sholat berjamaah. Tiap malam, mereka membaca surat pendek bersama. Mereka tidak sempurna. Kadang masih ada debat soal hal kecil. Tapi mereka tahu, cinta yang mereka miliki bukan sekadar rasa. Itu adalah amanah. Dan seperti semua amanah, harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Saat seorang jurnalis bertanya, apa arti cinta bagi kalian? Rina menjawab, cinta itu ketika dua orang berbeda berjalan ke arah yang sama. Bukan untuk saling mengubah, tapi saling menguatkan. Kini, nama Rina Kartika tidak hanya dikenal di Kediri atau Akcera, tapi juga di layar-layar seminar internasional, di artikel inspirasi, dan di hati banyak perempuan yang pernah merasa kecil. Ia telah membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang uang atau penampilan, tapi tentang keberanian untuk percaya, untuk menerima, dan untuk memulai hidup yang lebih berarti. Dan di akhir perjalanan ini, Rina tahu satu hal pasti. Ia pernah datang ke negeri asing hanya untuk bekerja. Tapi pulangnya, ia membawa perubahan. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi dunia.